Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan jawabannya seperti itu. Tolong doa itu jangan disingkat. Masa kita warahmatullah disingkat? Doa minta rahmat sama Allah antum katakan war. Barakatuh wa barakatuh disingkat wab. Biasanya kalau di Jawa itu WRWB. Tapi di Kepi lain lagi singkatannya. Gimana? Baru dengar antum, masya Allah, masya Allah. Ustadz, apakah tidak mengapa memberikan HP ke anak balita tapi isinya kartun murattal saja? Nggak ada masalah. Handphone ini jamaah, kalau sekedar dimanfaatkan hanya untuk layarnya, nggak ada masalah. Di situ kita isi bacaan Quran ya. Mungkin ada video yang menarik di sana tentang binatang-binatang yang indah sambil dia mendengarkan Al-Quran, maka nggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Anak kita bisa mendengarkan Al-Quran dan dia bisa melihat sesuatu yang mungkin buat dia menarik, tapi tidak sampai dia berlebihan melakukan hal. Karena akan berpengaruh ke pandangan mata anak kita juga. Ketika anak itu sering melihat, sakit matanya. Maka lebih baik kalau orang tua mau mengajarkan hafalan Quran kepada anaknya sambil disetelkan murattal, dia main sama anaknya, main apalah, ada ya, namanya blok itu, nyusun rumah-rumahan, main mobil-mobilan ya, sambil ngelempar mobil, tapi pendengaran anaknya tetap kepada suara Al-Quran tersebut gitu. Jadi permainan tetap bisa dibikin anak-anak itu. Ana mau menanyakan tentang bagaimana menyikapi mengenai wabah Korea alias apa? K-pop di kalangan siswa remaja sekarang. Wallahi jamaah, ini fitnah besar buat kita. Kenapa kita tonton mereka? Tontonan yang tidak pernah mengajarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah antum lihat K-pop sholat? Pas lagi waktu zuhur, waktu zuhur sholat, nggak ada. Itu ditonton. Yang ceritanya, yang wajahnya tampan, antum tahu ternyata Korea itu, anda baru baca lagi kemarin. Kenapa artis-artisnya nampak indah? Operasi. Jadi mereka itu punya pabrik artis. Jadi sebelum artis keluar itu dioperasi, hidungnya dioperasi, telinganya dioperasi, perutnya dioperasi, sampai ada yang subhanallah laki-laki yang hormonnya seperti perempuan sedang menopause. Karena dia harus diet seperti apa. Dan antum lihat di Korea ternyata banyak artis-artis yang bunuh diri. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka tugas kita terhadap seperti itu, tundukkan pandangan kita, selesai. Gak ada manfaatnya. Wallahi jamaah, siapa yang nonton Korea di sini? Nah, anda mau tanya manfaatnya apa? Anda belum tahu soalnya jamaah. Yang kayak apa sih K-pop ini jamaah? Nah, pura-pura nggak ada yang tahu. Emangnya masuk sini juga K-pop? Kita di tengah-tengah hutan di sini jemaah. Astagfirullah, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk nonton Korea lagi. Tinggalkan. Yang jelas pertama kita melihat sesuatu yang tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah. Kalau laki-laki dia melihat perempuan-perempuan di sana yang tidak halal dia. Kalau perempuan dia juga melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihat oleh dia. Kemudian juga tidak ada ajaran untuk kebaikan akhirat kita di sana. Assalamualaikum WRWB Ustaz. Ini yang standar jemaah. Waalaikumsalam WRWB.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar anak lebih semangat dalam hafalan Al-Quran. Tapi Ustadz, yang jadi kendala saya, anak saya mau hafalan kalau diajarin sama ibunya saja. Kalau ibunya sibuk masak, dia juga nggak mau belajar sendiri. Sementara hafalan saya masih terbatas Ustadz. Awalnya saya ajarin hafal surat An-Naba 1-5 ayat, hafalan semuanya dengan saya. Setelah itu anak saya belajar sendiri. Apakah boleh begitu Ustaz? Berkaitan dengan mengajari anak, ya orang tua kalau tahu ada keterbatasan dia juga berusaha untuk menghafal. Itu menjadi motivasi ibunya hafalan Quran. Kan ada memang, oh ibunya nggak hafal Quran jemaah. Di Medina itu ada satu ayah nggak hafal Quran, tapi anaknya semua hafal Quran. Dari siapa belajarnya? Dari ayahnya. Ayahnya itu setiap ba'dal maghrib di Masjid Nabawi, anak lihat dia. Dia duduk, anaknya semua setoran sama dia. Padahal di masjid itu ada banyak halakoh. Tapi ini orang tua ingin anaknya menghafal sama dia. Sedangkan bapaknya nggak hafal Quran. Maka dia menyimaknya dari Quran langsung. Nggak apa-apa. Yang penting kalau anaknya, bapak nggak hafal, itulah nak. Bapak nggak ingin kau seperti bapak. Artinya sang bapak nggak ingin nyalahkan orang tuanya dulu. Kan dulu dia mungkin karena salah didik orang tuanya, sehingga dia nggak hafal Quran. Sekarang setelah dia sadar, dia ingin anaknya hafal. Maka tolong orang tua tetap berusaha menghafal Quran. Karena anak ini kadangkala lebih melihat daripada mendengar. Dia itu butuh suri tauladan. Bapaknya ngomong sama anak, nak, jangan ngerokok, bahaya ngerokok ini. Itu anak bingung lihat bapaknya. Ini bapaknya bener apa nggak bener, kata dia. Bapaknya masuk kamar, biasanya ada putung rokok kan? Masuk kamar langsung sama anaknya dicoba. Dia melihat, dia tidak mendengar. Maka tolong orang tua jadi contoh yang baik buat anak-anak. Kalau tadi sang ibu mengatakan dia punya masalah, dia hafalan Qurannya, nggak ada masalah. Anaknya nanti belajar sendiri, tapi paling tidak ibunya tetap mendengarkan setoran anaknya, hafalan Quran anaknya. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum WRWB. Ini jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghadapi anak yang susah sekali diatur dalam menghadapi dunia maya? Anak selalu bermain handphone. Kita sebagai orang tua sudah menegur, tapi kadang masih bandel. Tapi masih bandel. Gimanakah Ustaz? Baik. Haibatillah, buat orang tua yang anaknya sudah kecanduan handphone, tidak bisa anaknya diberhentikan dengan teguran. Nggak bisa. Caranya dikasih ganti. Harus ada gantinya. Pendidikan dalam Islam itu namanya ijadul badil, mengadakan ganti. Sekarang dia main handphone, gimana supaya dia nggak main handphone? Dia suka bermain, dia suka game, ya bikin game yang beneran. Wallahi jangan. Dulu di kampung, anak waktu SD, kita itu masih ada permainan, tahu yang loncat-loncat jemaah? Kita bikin garis di tanah itu ya, kotak-kotak, nanti kemudian kita loncat ke depan, lempar kereweng ya mah, kerewengnya genteng itu kita lempar ya, kemudian balik. Orang tua kalau ingin anaknya berhenti handphone, bikin permainan kayak gitu di rumah. Betul. Main petak umpet sama anaknya. Anak sampai saat ini sering main petak umpet di rumah sama anak. Pulang dari masjid sholat isya, anak-anak sudah nunggu. Dia sudah matiin lampu. Ayo, bapak main kita sekarang. Dia sudah main, kita main sama mereka. Mereka perlu permainan. Namanya anak-anak sukanya main. Sang bapak, duduk, nggak boleh main handphone. Taruh. Bapaknya pegang handphone. Anaknya nggak boleh main handphone, antum pegang handphone. Taruh handphone antum. Main sama anaknya. Main apa? Main apa aja yang bisa dipermainkan.
Sembunyi-sembunyian, lari-larian, banyak permainan jamaah. Subhanallah jamaah, yang anak itu perlu. Tembak-tembakan sama anaknya. Antum dulu Masya Allah, sekarang semua ada tembak-tembakan dari plastik. Kita waktu SD jamaah tembak-tembakan dari dahan pisang. Antum tahu? Sama. Bikin kuda dari daun pisang, kuda-kudaan, mobil-mobilan. Orang mau beli mobil plastik itu mahal jamaah. Kita bikin mobil itu dari kulitnya jeruk. Ada jeruk Bali yang tebal itu. Rodanya dari sandal. Seneng banget gitu cuma jalan sama teman-teman. Sekarang udah hilang ya seperti itu jamaah. Perlu diadakan kembali. Anak-anak bikin seneng di sungai, kita dibikinin perahu-perahuan sama pegang talinya gitu ya. Bapaknya ikut di sana. Jangan anaknya suruh pegang itu, bapaknya pegang handphone. Main sama anaknya. Jadi orang tua yang melihat anaknya sudah kecanduan, mumpung masih belum terlalu dalam, tolong dikasih ganti dengan permainan-permainan yang membuat energi dia keluar. Orang itu kalau dulu permainan jamaah, ada namanya permainan banteng jamaah. Tahu? Yang satu tiang di sini, tiang di sana. Yang kita lima orang nanti pukul punggungnya. Masya Allah. Kita kalau main itu pulang ke rumah langsung tepar. Capek tidur. Orang kalau main bola tapi pakai handphone dari pagi sampai malam nggak capek. Tangannya doang yang main. Maka ajak anak itu bermain, olahraga-olahraga sehingga energi dia keluar, tersalurkan, dan dia pun istirahat nanti. Dia mendapatkan kesenangan sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.